Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitri Sundari, Heni Sumiati, Nurul Azizah Hidayah, dan Putri Arumdiah Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai haki atau hak kekayaan intelektual. Dimulai dari pengertian haki. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, haki mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun, jika dilihat lebih rinci, haki merupakan bagian dari benda menurut Saidin tahun 1995, yaitu benda tidak berwujud atau benda imaterial. Yang kedua, prinsip-prinsip haki. Prinsip-prinsip haki ada dua. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemauan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga, klasifikasi haki. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak kekayaan industri atau industrial property right adalah kekayaan yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Yang keempat, dasar hukum haki. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang kelima, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kasusastran. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang. Yang keenam, hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur paten. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten.
Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Undang-undang tentang merek. Undang-undang yang mengatur tentang merek. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dalam dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dan kegiatan usaha dan juga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.